tadi dia pertama aku untuk vlog ya, kalian mau ngetes kamera aku. Jadi kameranya sering dipakai, cuman aku baru mau pakai lagi. Maksudnya untuk aku post. Sebelumnya aku cuma buat keseharian doang, rekam doang tanpa diposting gitu. Cuma sorry banget ya, kamera aku tuh agak berantakan karena belakang aku ini tuh harusnya dicat ya, cuman aku belum ada waktu buat ngerapiinnya. Nah terus ini karena udah malam, jam berapa ya, jam 12, aku mau tidur tapi ada ritual malamnya dulu. Tadi udah ke kamar mandi, udah bersih, terus kayaknya aku mau pakai kaos kaki sama minum vitamin aku, terus sama pakai skincare aku nggak tahu ini suaranya bakal masuk atau enggak karena aku nggak pakai mikrofonnya, cuma dari kameranya aja. Dan nanti setelah aku pakai minum kapsul sama pakai skincare, kayaknya aku mau scrolling sosmed, terus habis itu ngobrol sebentar, terus tidur. Jadi ikutin aku ya guys. Oke, aku mau pakai kaos kakinya dulu. Kamu tahu bekas Swiss ini tuh lagi kayak agak dingin gitu, tapi aku nggak tahu emang dingin apa emang akunya aja udah aku umur 2026 ini tuh kayaknya kalau nggak salah umur aku 32 deh. Aku nggak pernah ngerayain ulang tahun, jadi nggak ngitung umur aku tuh berapa. Nah terus aku mau pakai kaos kaki dulu. Nanti di situ aku minum kapsul, terus pakai skincare ya. Skincare aku tuh simple banget, cuma krim. Sebenarnya sih pakai toner juga sama apa sih namanya ya, kayak serum toner ada serumnya gitu, dia lebih kental. Aku lupa namanya apa gitu, tapi aku kali ini nggak pakai, cuma pakai krimnya doang. Aku sambil pakai kaos kaki gitu. Aku tunjukin ya, namanya vlog kayaknya sih, kalau vlog ya semuanya tuh ditunjukin gitu, dan ada beberapa video yang dipotong nantinya gitu. Tapi jangan kapok ya, belakang aku tuh kayak enggak banget gitu. Tunggu aku sampai selesai pakai kaos kaki. Terus sebenarnya sih kalau tidur nggak perlu ya pakai kerudung, terus pakai baju panjang. Mungkin nanti aku pakai selimut aja gitu. Cuma karena aku lagi ngerekam, jadi aku perlu kayak orang pergi aja gitu ya, pakai kerudung gitu. Terus karena aku udah pakai kaos kaki, aku mau krim dulu atau minum kapsul dulu ya. Ini aku pakai krimnya dulu. Tadi tuh aku nyopotin kaca, jadi tadinya aku lem, terus nggak tahu nih kaca kesayangan aku banget gitu ya, kecil sih tapi simple gitu, ini tuh patah gitu, copot. Ini tuh copot ya, copot. Aku sedih banget. Nanti kalau misalnya emang benar rusak, aku mau beli lagi deh. Nah terus aku mau pakai krimnya dulu guys. Ini krimnya aku nggak kasih tahu mereknya ya, karena ini cuma tempatnya doang, isinya tuh aku isi sendiri, jadi aku nggak ya bikin sendiri gitu, jadi aku nggak bisa kasih tahu bahannya apa. Yang kapsul juga sama, ini aku bikin sendiri juga. Bentar ya, aku pakai krimnya dulu. Aku tuh krimnya tuh nggak banyak gitu loh, kayak pakai krim malam, terus
kayaknya banyak rangkaian gitu. Sebenarnya sih kalau mau aku juga bisa pakai apa skincare yang banyak tahapannya gitu, cuman ini kayak lagi mager aja gitu, pakai yang pakai satu krim aja. Sebelumnya sih aku udah cuci muka ya, sebelumnya aku cuci muka. Aku nggak tahu ini kameranya itu tahan berapa menit. Kalau misalnya nanti ternyata dia mati, aku mau ganti ke HP aku aja. Ini aku udah selesai pakai krimnya, cepet ya, simple banget, saset gitu. Sekarang aku mau minum kapsulnya. Ini tuh sebenarnya tuh kapsul buat badan ya, kapsul pencerah badan. Jadi aku tuh kadang suka males pakai hand body gitu, aku maunya simpel aja gitu. Aku minum ini, biasanya sih aku minum 4 kapsul ya, cuman malam itu aku minum 2 aja, 2 terus ditambah sama vitamin otak, karena akhir-akhir ini tuh aku sering banyak belajar, jadi kayak perlu vitamin otak biar agak lancar. Aku minum 2. Aku minum 2 aja, jadi 4 ya, 4 kapsul. Kelihatan kan? Ya, kadang kayak gini, ada banyak orang yang nggak bisa minum kapsul. Buat kalian nih yang nggak bisa minum kapsul, sebenarnya sih jangan banyak kayak gini. Kalau emang belum bisa, minumnya itu satu tapi ditaruh di ujung lidah yang paling belakang itu, tapi jalur untuk ke tenggorokan itu jangan ditutup gitu, karena nanti begitu diminum dia ketahan dan akhirnya kapsulnya nggak bisa ditahan lagi gitu. Nah, kalau waktu itu sih aku caranya yang penting minumannya dibuka dulu ya, terus ditaruh di paling ujung paling belakang sana yang deket apa sih namanya, pita suara atau apa ya itu yang ada gandulnya itu, ditaruh di situ terus langsung minum, itu dijamin langsung ketelan ya. Nah, karena aku udah biasa minum, jadi aku minum 4, mau minum 6 aku bisa nelen obatnya gitu ya. Aku mau minum dulu ya. Udah ada yang nyangkut. Selesai. Kali ini aku nggak pakai mic, ngandelin dari kamera aja. Terus aku tadi belum ngaca banget. Oke. Udah rapi. Terus sekarang mungkin aku bisa, aku scrolling HP. Biasanya sih kalau malam aku tuh kalau sebelum tidur biasanya aku scroll HP atau enggak baca buku sedikit, terus iseng dulu sih, kayak misalnya cari kartu motivasi gitu. Aku mau cari satu aja deh, kayak kartu motivasi gitu, karena aku perlu sih, kayak perlu referensi gitu, kayak biar besok tuh nggak terlalu hari-harinya tuh nggak terlalu galau gitu. Jadi aku selalu pakai kartu. Sebentar ya, aku keluarin satu kartu dulu. Oh, tadi udah keluar kartunya. Nah, oh belum. Udah. Nah, ini kartunya. Ini tuh ya aku perlu, ya kalian juga bisa sih. Ini tuh untuk kayak misalnya kamu harus membangun diri kamu itu untuk kokoh gitu. Kokoh tuh dalam artian kalian tuh kalau punya pendirian atau kemauan atau keinginan ya, yang ambisi itu kokoh gitu, kamu harus bangun dari sekarang. Kayak misalnya kamu pengen rumah, terus lingkungan atau energi kamu lebih stabil ya, itu kamu perlu bangun sekarang gitu. Karena kalau misalnya nggak bangun sekarang, kayak aku sekarang nih kontennya, kalau nggak dimulai dari sekarang, itu 10 tahun kemudian tuh mungkin yang lain udah
viral atau nggak punya pengikut, itu kita baru mulai gitu. Jadi emang harus dimulai dari sekarang. Udah cukup ya satu-satu. Nah terus aku kayaknya aku mau tiduran dulu, scroll HP sebentar, bisa tidur. Bentar ya. Aku masukin kapurnya dulu tadi. Sebenarnya kamar aku tuh nggak terlalu rapi banget karena aku tuh tukang ini tuh, itu kayak ada kabel. Aku tuh mau rapihin kabel rumah, kabel kamar aku tuh belum dirapihin. Itu benar kayak aku tuh baru pindah ke sini tuh tahun 2024. Nah aku tuh belum ngerapihin sama sekali sampai sekarang karena menurut aku tuh tahun ini tuh aku kayaknya mau pindah, maksudnya bukan dipindah lagi gitu, dan aku nggak bisa ngasih tau sekarang. Jadi aku nggak mau ngerapiin, kayak ngecat terus apa ya, merubah apa sih namanya, barang-barang di sini gitu. Kayak gini aja sih. Karena tahun ini aku pengen pindah keluar dari sini gitu. Oke, ini tadi aku habis ngecas. Aku bingung mau pakai apa. Tadi aku cari posisi dulu. Mana ya? Aku cari posisi. Aduh, sorry. Aku nyari posisinya dulu yang nyaman. Terus habis itu aku tidur. Ini aku agak kesulitan. Tas aku cuma tasnya ya. Sebenarnya tasnya nggak mau pakai yang ini sih kalau aku ke luar negeri. Oke, udah aku taruh sini. Ini sama koper aku. Kenapa aku taruh sini? Karena koper yang di sebelah sana belum aku rapihin. Soalnya itu ada kipas juga, aku lebih cocok pakai kipas. Terus habis itu biasanya aku tiduran sebentar, terus scrolling iPad. Terus ini coba ya. Again, Ice. What the fuck? They're gonna break my window, guys, please. Guys, I don't trust them. They're gonna break the window. They're insane. You guys are gonna let this happen? Again, Guys, I'm getting out, okay? again, Ice. Bukan again Ice. Ini tuh apa ya? Aku baca. Iya, Ice bener, Ice. Ini buat orang-orang imigrasi, ini parah banget tuh. Kita cek lagi, bentar.
Hey boss, can I have a pizza please? Sinyalnya terang. Tadi aku udah scrolling, aku pengen ngecek, lihat cek HP, ada chat apa enggak. Oh, aku mau bilang, aku kepikiran, tadi aku kan ke kamar mandi ya, terus aku nemuin koper atau apa ya yang tasnya tuh kotak ini. Nah, itu punya ayah aku, kayaknya udah, entah, kayaknya seumuran aku deh, sekitar 32 tahunan gitu. Terus aku penasaran isinya apa karena nggak bisa dibuka. Terus waktu itu ayah aku bilang itu isinya ini gitu. Terus aku nggak maksud itu isinya apa, tapi kayaknya aku bakal, ini seru ya kalau misalnya aku bikin video buka tas itu. Misal aku coba spill ya, maksudnya tasnya itu kayak apa, terus aku perlu buka atau enggak, karena itu kayaknya agak susah, banyak kunci nomor-nomornya itu agak susah kayak gitu. Cuma kayaknya perlu dirusak gitu, entah pakai apa ya, pakai tang atau pakai palu, aku nggak tahu. Pokoknya aku penasaran banget, aku pengen buka itu gitu. Karena itu isinya berat ya, kayaknya isinya tuh mungkin kaset kali ya, kaset atau apa ya, semacam itu deh, kayaknya satu itu tuh isinya tuh penuh gitu. Aku mau cek HP dulu, jatuh. Aku mau cek HP dulu. Biasanya tuh jam segini ya di sana tuh masih siang ya, lebih duluan jam di sini jam 12.43, di sana jam 12.43 juga tapi siang. Jadi kalau misalnya aku tidur di sana ya bangun gitu, kerja gitu. Jadi kadang-kadang waktunya nggak ketemu gitu untuk telepon, untuk chat gitu. Aku mau cek HP dulu. Oh iya, aku juga pengen nge-spill juga. Mungkin dari kalian udah mulai atau mungkin sebagian belum. Dulu tuh aku nyoba buat akun ya yang udah aku pakai, tapi udah lama banget sih, itu tahun 2000, kayaknya 2019 atau 2017 kayaknya, atau 2018 gitu. Aku punya akun investasi, itu reksadana gitu. Kalau kalian pernah coba, aku udah coba semuanya sih, kayak dari saham, terus reksadana, terus emas juga. Kalau kripto aku belum nyoba. Kamera aku baterainya udah habis dan ternyata kartu memorinya juga udah penuh. Aku belum pindahin, jadi aku pindah ke iPad aku ya. Aku tuh tadi mau bilang sesuatu, kalau misalnya seminggu ini mungkin kalau misalnya kalian merasa apa ya, kayak merasa beda, kamu merasa beda, terus kepengen jadi diri sendiri. Aku juga lagi di fase itu gitu, kayak kepengen berani anti mainstream ya, sebagian dari
kalian termasuk aku juga. Terus capek pura-pura normal atau pura-pura bukan jadi diri sendiri gitu ya. Terus bakal banyak juga kayaknya orang-orang yang pengen bebas gitu dari aturan lama. Jadi vibesnya tuh kayak aku nggak aneh kok, aku unik gitu ya. Dan rasanya tuh kayak ada rasa pengen kabur, terus pengen jujur gitu ke orang-orang banyak, tapi kayak apa ya, ada sih gampang kepancing kayak kepengen ngomong belak-belakan aja gitu, terus pengen traveling, pengen healing, terus pengen cari makna hidup kayak gitu. Terus emosinya juga naik turun gitu, kadang-kadang kayak merasa dikekang banget. Terus kalau lagi sensitif gitu, kalau lagi sensi itu biasanya karena ngerasa oh hidup aku gini aja gitu ya. Kalian pasti ngerasain itu gitu, mungkin di minggu-minggu ini juga gitu ya. Terus sebenarnya aku ngerti itu kayak waktunya buat kita evaluasi gitu, kayak misalnya tuh lepasin kebiasaan lama, terus beresin drama yang udah basi gitu, harus ditinggalin. Terus stop memaksa hal yang jelas tuh nggak jalan gitu. Dan ini fasenya tuh ya udah cukup aja gitu buat aku belajar gitu ya. Terus mungkin cara pikir atau cara ngomongnya kamu itu pakai perasaan banget gitu, jadi efeknya tuh kayak intuisi kamu tuh makin tajam, terus gampang salah paham juga. Terus chat kita tuh bisa dibaca orang tuh tapi beda maksudnya gitu loh, ngerti gak sih? Ya cuma cocok buat curhat dulu, tapi nggak cocok gitu kalau misalnya debat pakai logika gitu, mudah nggak sih maksudnya? Terus kalau misalnya di apa ya, kayak di keuangan atau di hubungan kalian itu tuh kayak bapernya tuh level dewa banget gitu, kayak lagi banyak, kayak perasaan itu kayak lagi banyak, cinta tuh nggak jelas tapi dalam banget gitu. Terus ngarep banget orang lain tuh bisa berubah gitu. Terus ada pengorbanan juga yang kebablasan banget juga gitu. Terus saran aku sih jangan jadi penyelamat orang ya, yang sebenarnya nggak minta tolong gitu, karena bakal capek banget kan gitu. Pikirin diri kamu sendiri aja gitu ya. Terus kayak misalnya cara marah kita, terus cara kita bergerak juga itu kayak akhir-akhir ini tuh kayak dingin tapi itu meledak gitu loh. Jadi ciri-cirinya tuh emang nggak langsung marah sih, aku juga kayak gitu, tapi sekali ngelewatin batas kayak baik gitu, kayak lebih fokus ke tujuan besar aja. Jadi kalau misalnya ada drama kecil tuh kayak vibesnya tuh kayak silent aja gitu, diam aja, nggak ada dibalas kayak gitu. Kadang sih diantara kalian tuh kayak ingat luka lama gitu ya, kayak inner childnya tuh kayak luka lama yang dulu, terus pengen banget aman secara emosional. Jadi sih perasaan tuh kayak duit sama rezeki itu nyambung ke rumah kita gitu, kayak ke keluarga gitu. Tapi sebenarnya tuh kita harus sembuh dulu baru kita bisa berkembang gitu. Dan ujian besarnya itu kayak ada batasan emosional, tapi serius banget ini gitu, kayak ilusi yang kita punya tuh mulai runtuh. Terus hubungan yang tadinya abu-abu tuh dipaksa buat jelas gitu. Terus ada rasa kayak disuruh dewasa secara batin kita gitu, yang ada sih beberapa yang masih denial, pasti ada beberapa yang masih denial, tapi biasanya nanti bakal capek sendiri ya. Dan akhir-akhir ini juga aku lagi mikirin kayak tiba-tiba itu ganti cara cari uang, cari duit gitu, cari rezeki gitu ya, pengen aku aman gitu. Dan ada nilai hidup juga yang mulai berubah total juga. Terus stabil itu juga bagus sebenarnya gitu, tapi kalau stagnan itu tuh enggak gitu ya. Dan yang pelan tapi kerasa itu tuh adalah kayak misalnya mimpi jadi lebih berani ya, mimpinya tuh jadi lebih berani gitu buat mewujudin. Terus banyak orang kayak mulai nanya gitu, aku
aku siapa sih sebenarnya gitu. Terus kayak spiritual kita, terus keberanian kita tuh kayak mulai mulai nampak gitu loh, kayak ada transformasi besar gitu, ngerasanya sih kayak gitu ya. Misalnya teknologi atau komunitas atau kekuatan perpindahan kekuatan gitu, power shifting gitu. Terus kalian lihat gak sih kayak di berita gitu yang manipulatif itu tuh mulai kebongkar satu-satu, terus kayak yang otentiknya itu tuh mulai naik gitu, kayak mungkin konten kreator atau siapa gitu yang otentik tuh kelihatan lebih naik gitu. Dan yang eranya yang pura-pura itu tuh mulai selesai gitu, mulai kelar. Jadi kayak ada beberapa kayak misalnya percaya intuisi juga gitu. Jadi pelajaran itu kayak kurangin mengontrol berlebihan gitu ya, lebih percaya flow aja gitu, mengalir aja gitu, ngikutin waktu. Ada perasaan kayak muak banget itu sama orang yang munafik kayak gitu. Terus aku dan mungkin ada beberapa orang juga yang mulai berani ngomong hal yang tabu gitu. Terus ada juga kayak nolak dogma lama, dogma apa ya, yang misalnya yang udah lama gitu, kayak udah nggak zaman juga gitu. Terus kebenaran yang menyakitkan tapi ya bebas gitu, kayak gitu. Terus ada luka juga, kayak pengen berani jadi diri sendiri gitu, tapi ada perasaan juga kayak misalnya takut ditolak gitu kan, takut bilang egois. Terus padahal tugasnya itu kita cuma berani pilih diri sendiri gitu, tanpa minta maaf sama siapapun. Bisa kan kalau misalnya berani pilih diri sendiri tanpa harus minta maaf sama orang lain, itu nggak perlu ya, fokus aja ke diri kamu, nggak perlu minta maaf sama orang lain. Ini cuma kayak saran aku aja sih sebenarnya. Sekarang udah jam 1 malam, jam 1:01 itu agak cantik sih. Jadi di sini aku kayaknya mau tidur kayaknya sih. Ini video pertama aku ya, vlog pertama aku. Nanti kalau selesai editing aku nggak tahu ini bakal bagus atau enggak editingnya, tapi semoga kalian bisa menikmati video aku mungkin, karena video pertama kali juga. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa kayak rajin upload, sembari belajar juga. Belajarnya aku banyak sih, kayak misalnya spiritual, terus investasi, buku, baca-baca buku, terus bisnis juga. Terus aku juga pengen bikin komunitas juga ya, ada juga rencana pengen ke mahal sih, makanya aku mau mulai dari sekarang ya. Walaupun video pertama aku nggak tahu ini seru atau nggak, kayaknya nggak seru sih, cuma sekali nggak ada edukasi yang aku tuh senang kalau bikin video itu ada edukasinya gitu, ada kayak ada pesan yang bermanfaat buat kalian gitu. Jadi itu aja sih ya. Semoga kalian suka sama video aku, dan mungkin yang baru pengen mulai bikin konten bisa dimulai dari sekarang, biar nanti 10 tahun kemudian kita bisa panen bareng-bareng. Jadi sih kalian harus aku cuma pesannya jadi diri sendiri aja, nggak usah mikirin komentar orang. Karena aku pernah nyatet sih, kayaknya aku pernah bilang kayak gini, apa yang dilakukan manusia kepada kalian, kepada aku juga, itu nggak otomatis mewakili Tuhan ya. Jadi kalian jadi diri sendiri, banyak belajar, banyak berteman, banyakin wawasannya juga. Terus jangan males ya, waktu itu berharga banget. Kalau misalnya aku punya tujuan sesuatu dan masih bingung, ayo lakuin sekarang. Sama kayak aku sekarang nih, tadinya tuh kayak bingung mau konten apa gitu, kayaknya harus dimulai ya, mengalir aja gitu. Dan ternyata aku udah berhasil bikin satu video. Sebenarnya sih aku udah pernah bikin video yang lain, cuma udah aku hapus karena dunianya udah beda, dan sekarang aku mulai lagi. Jadi sih mudah-mudahan kalian suka, dan aku bisa editing videonya lebih bagus atau semakin bagus. Aku mau tidur. Semoga kalian dalam keadaan sehat, hati yang senang, lapang, banyak teman, banyak wawasan, banyak belajar.
jangan lupa bahagia dan tadi sih itu dia.